Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah berkumpul di malam yang mulia ini dalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga kita belajar ilmu agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala saksi nanti di akhirat untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Sebelum dilanjutkan daripada kajian rutin kita, ana minta antum semua yang di belakang maju sini. Maju ke sini. Nah, jangan menjauh, saya tidak gigit. Tak ngekek kuda tu. Kan toh, terus bersemak. Kan toh ni kaki. Tan, ha. Tu saya pikir syutingan sampean. Syutingan pada orang ni kah? Okey, maju, sini. Ah, sini lagi. Nah. Alhamdulillah kita sekarang berada di suasana hujan-hujan, sepoi-sepoi, angin yang enak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini hujan rahmat. Yeah. Bukan jadikan musibah. Makanya cek banyak maksiat sampean takut pas tadi musibah. Kemarin kita belajar sampai di mana? Syarat sahnya salat. Mari pun. Sampai ke yang kelima, apa itu? Berdiri jika mampu. Oh, langsung dah. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru, yaitu namanya furudus shalah. Rukun-rukunnya salat. Ya kan? Nah, kita ini rukunnya salat itu apa? Rukun itu gerakan ketika kita salat, gerakan yang wajib ketika kita salat. Apa salat itu? Wah, sampai mungkin kaki salat ini kenapa baik, beb? Beda berempah rukunnya salat, rukun itu tiangnya salat. Mun setong bayi rukun dekat ada, tiang dekat ada, pon salatnya sampean tidak sah. Kenapa? Satu tiangnya itu tidak ada. Kudu semuanya ada. Kenapa? Bangunan itu bisa menjadi bangunan apabila tiangnya itu lengkap. Kalau satu, tak lama, rusak. Nah, begitu juga di dalam sholat. Ketika kamu mau sholat, itu harus ada rukun-rukunnya, tiang-tiangnya. Sedangkan rukunnya sholat itu ada berapa? Rukunnya sholat itu ada berapa? Hah? Ada 17. Ada 17. Dekik bareng-bareng kita hitung. Ya. Ada yang mengatakan juga 18, ada yang mengatakan juga 14. Macam-macam ulama ya. Yang pasti kita harus tahu rukunnya salat itu ada 17 untuk saat ini. Ya kan? Nah, kita pengen tahu salat itu, kita tahu kan salat itu sesuatu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu namanya doa. Namanya salat. Makanya sampai kalau dengar salat itu apa? Salat itu dalam bahasa itu artinya doa. Doa. Jadi ketika orang salat itu seakan-akan dia doa. Makanya dikatakan as-salatu 'alan nabi, kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Kita doa. Kita doa lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga ketika kita sholat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Isinya sholat itu semua dari awal sampai akhir. Kalau kita mengerti artinya, kita fahami artinya, itu semua doa.
Maka dikatakan dalam Al-Fatihah tuh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah aku petunjuk jalan yang lurus, jalan yang mana Engkau berikan hidayah kepada mereka, dan jalan bukan jalan yang Engkau murka kepada mereka dan Engkau jadikan mereka tersesat. Itu doa. Begitu juga ketika kita semua sujud, ruku, tahiyat, semuanya itu doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya salat. Tetapi dari segi syariat, salat itu apa? Dari segi agama Islam, salat itu ialah apabila kita kerjakan dimulai dengan takbir, ditutup dengan yang namanya salam. Itu biasanya seperti itu namanya salat. Jadi mon bada orang sing ngocak berbojong mari bojong ku tojo wong engak Rabbi re. Mon engak bi Rabbi, mon engak bi pangeran ni kapon bojong. Tak harus bojong, tak harus salat, wudu tak harus. Kenapa? Cukup kita mengingat Allah ia termasuk salat. Ini ka orang saya salah. Ngawur nih kapon. Tanya aki, ajar dari dimma ben ngak nikah. Oh, laduni kotom cetak kapas. Taki. Mon beda orang ngak nikah kotom cetak. Anapa engki? Sal-salan nih kawan. Engki, makanya itu bahaya kalau orang sudah berfatwa tanpa ilmu agama atau berbicara tanpa adanya guru, maka dia yang adanya sal-salan salbutan. Itu bahayanya di situ. Nah, begitu juga sekarang kita sholat. Apa dalilnya sholat itu? Itu ada 17 tadi itu dikatakan kata Nabi Muhammad, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Ada takbirnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Ya, Nabi aja begitu. Mak beun mak ya mau gaya bojong kok lah. Mari bojong tak usah ke masjid cukup tojuk ngengak pangeran ni ke bojong bon. Tangki. Petojuk bi sampian pas orang ni kan membeda petojuk ya. Sampian petaje dak remah mon ngakan. Oh ning. Tak mon sampian mon tro kenyang tak usah ngakan. Engak bae kok tasik. Enggak bebek kok aja, ini pun kenyang sampean pun. Tak usah ngakan, bu tak bisa kudu ngakan. Nggak nek kejukan sholat, oke? Nggak nek keju. Begitu juga sholat. Sebagaimana kita ini suruh sholat kita rukuk, sujud, berwudu. Begitu juga kita makan. Coba makan suruh ingat makan ayam, makan duren, makan tempe, makan ini ingat kita kenyang. Makilah ingat sibuk kali sampai tak kersopu tak kenyang sampean. Sampai subuh kamu gak bakal kenyang. Kenapa? Ya iya, karena harus makan. Harus makan. Makan baru kenyang. Begitu. Iya kan? Nah, begitu juga sholat ya. Jadi kalau ada orang yang nyeleneh seperti itu, tak usah abit sampean. Cokot lagi pun. Nih. Congkot bengal sampean. Lala sok congkot lagi bahaya. Doakan aja mudah-mudahan dapat hidayah ya. Iya, cok dekik pas mulai suruh congkot lagi Habib. Wah. Mereka Habib pasti viral boleh Habib. Habib menyuruh untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Repot. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan rukun-rukunnya sholat itu ada 17 tadi ya. Yang pertama itu niat. Yang pertama itu niat. Kalau sholat tanpa niat tidak sah. Tanya aki sampean, kenapa ben? Bojong kok. Bojong kalau niat ben. Tentang usah niat, sepenting bojong. Ya salah pada baik. Sama aja orang kayak orang itu apa? Olahraga, enggak pakai niat. Langsung olahraga pun. Rukuk, sujud, ini. Beda enggak? Ya enggak sama. Kenapa? Enggak ada niat.
Makanya adanya niat itu yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Orang siwakan, orang lambek nih ke siwakan, lambek nih ke orang aku siwak kepi pak. Makin orang kata kamu masih siwak. Coba teku kena sengge bersiwakan mah. Coba penaik dia naikkan ada yang bawa siwak. Tuh Habib Muhammadnya tuh ngasih contoh. Kalau perlu nanti sisa maulid kemarin dibelikan siwak buat jamaah. Mak pola Habib gelem. Iya. Kalau perlu urunan beri siwak 10.000. Okey. Mesen kamah tukun gula keraksan sih. Promosi. Nih kak Probolinggo banyak pak. Nyari siwak tak ke keraksan jauh sampean. Beli pak online banyak ya. Beli online bah banyak. Siwak pak. Cuman 10.000. Rokok sampean sehari berapa? Segeme ibu sehari. Ku. Sehari segeme ibu. Jaga toko. Gaji benar 35.000. Oleh kun berapa sausun? 10.000. Melaki ngakan 10.000 sehari. Dah. Pak Pok. Tangki. Ini siwak 10.000 sampean berikan 10.000 itu buat setahun 2 tahun. Nggih. Tanyakan yang punya siwak, sudah berapa lama umurnya siwaknya? Siapa? Munsyid. Berapa lama siwaknya umurnya? 1 minggu. Din saya ini berapa? Ini sudah lama, mungkin hampir setahun. Dicuci pak, boleh pas bau nih kanten dicuci. Nah itu sunnah diamalkan. Cok sampai detik pas buto yang kuy. Iya, barang siapa yang memakai siwak itu 2 rakaat itu bagikan dia sholat 70 rakaat pahalanya. Eman. Ini sampean ini sampean malas ditahu gara-gara apa? Sampean nggak ngelihat sendiri pahalanya. Mun epitekku sekalian deki bu repuan tadak orang jualan siwak. Mun tak kaju kepi arok kepi yang kui kepi tadak tak kere padang pasir nih kak. Mekah Madinah tadak kepi nih kak. Anapa? Tadak beb. Orang boleh banyak beb. Boleh saya sepidok, boleh selusin, dulusin. Kemudian apa? Yang kui dibi. Beli alun-alun itu banyak. Beli 10, kasih istri 1, anak 1, dia 3. Oke, sahabat baju koko 1, baju takwa 1, tempat musallanya 1, tempat sholatnya 1, iya. 1 lagi, EGB gantungan kunci, tak apa. Tekik mon golopai sampai bawa dah gantungan kunci yang kebon, senek apa? Oke, kun nggak nih kasih repot sampean nih. Ayo. 2 minggu depan saya lihat saya tak nyampe siwak. Ongkuan nih kah? Iya, kalau tidak bisa iuran pesen sama Habib Muhammad nanti biar Habib Muhammad yang beli di Shopee. Hah? Nah tuh beli tuh. Sekarang saya bagikan Beb, bagikan. Bagikan. Berapa Beb? Stok berapa? 20.000. Cak larang Beb, 10.000 bayar. Iya, bagikan dah. Ayo dah pakai siwaknya. Iya. Kalau dipaksa nih harus mau. Iya. Yang sudah punya enggak usah sudah. Iya. Nanti beli ya siwaknya ya. Itu sudah ada. Tak usah ke Probolinggo boleh sampean, tak usah ke kota Tanbon. Pundi besar banyak sampean. Bu, yang kui dikit saya enggak tahu yang kui. Oke. Nah, ini. Kembali lagi ke permasalahan kita. Ya, bentar lagi dah. Ya habis doa, habis selesai baru bagikan siwaknya. Bener bagi meleh Pak, oke. Enggak, tak majar tu ki. 10.000 kita majar. Sarahkan dulu sampean ni. Iya. Yang pertama itu niat. Begitu juga siwak. Siwak itu dipakai untuk membersihkan gigi sebetulnya. Karena Nabi menganjurkan siwak tersebut dalam hadisnya sehingga siwak tersebut menjadi sunnah. Makanya sampean kalau pakai siwak itu niat, saya niat mengikuti Nabi Muhammad yang kuiban. Dapat pahala. Tetapi sampean enggak pakai niat, sampean kun ngalak ngekuing gebersihin gigi, buat bersihkan giginya sampean, ya tidak dapat pahala. Kenapa? Tidak cara mengikuti Nabi apa? Niat. Nah, makanya niat itu apa?
matiyah. Niat itu tunggangannya kita. Begitu juga sholat wajib niat. Mohon bejeng tak kui niat tak sah. Kenapa? Pada kapi. Orang bejeng tak bejeng nih kan tak sih bisa beda lagi. Sampean sholat, yang ini sholat pakai niat, yang ini nggak pakai niat, yang ini pakai niat. Sama ada sama sholatnya. Sama aja bentuknya. Rukuk ya rukuk, sujud sujud. Tapi yang beda kan apa? Niatnya. Yang satu niatnya sah. Kenapa? Karena dia pakai niat, yang satunya nggak sah. Kenapa? Nggak pakai niat. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama kita tuh harus niat. Dan niat di dalam sholat ini itu ada tiga derajat, tiga kedudukan. Ada yang pertama tiga, bukan tiga kedudukan, tiga yang harus dikumpulkan. Yang pertama itu harus ada gusdul fi'li. Apa gusdul fi'li? Gusdul fi'li itu maksud daripada perbuatannya dia tersebut. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kata-kata usolli. Kata-kata usolli. Atau saya niat sholat. Nah itu. Pun sampean tak ada niat itu, tidak ada seperti itu, maka niatnya sampean tidak sah. Harus ada kata usolli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sholatnya sholat wajib itu, yang pertama usolli, yang kedua harus ta'yin, memperjelas daripada sholatnya. Kalau sholat duhur ya sebutkan duhur. Kalau sholat asar sebutkan asar. Kalau maghrib ya sebutkan maghrib. Jadi apa? Usallil isya. Usallil isya. Usallil maghrib. Saya niat sholat maghrib. Gitu. Yang ketiga apa? Yang harus terhimpun daripada niat tersebut, yang wajib diadakan ketika niat. Yang ketiga yaitu wal fardiyah, menambahkan kata-kata fardu. Usalli fardad dhuhri, boleh. Usalli fardal isya'i, usalli fardal maghribi, saya niat salat fardu isya, saya niat salat fardu maghrib. Itu. Paham ya? Harus ada tiga itu. Wajib, kalau sholat wajib ada tiga itu. Kalau satu udah ada, tidak sah. Tidak sah. Kalau makmuman imaman, apakah wajib? Kalau kamu makmum, jadi tambahin makmum. Kalau kamu jadi imam, ya ditambahin imam. Selesai. Kalau yang tadi fardu makmuman, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu tidak wajib. Itu enggak wajib. Yang wajib cuma tiga. Usolli fardhu dhuhri ma'muman atau imaman. Itu kalau jadi makmum. Kalau sholat sendirian enggak harus satu aja, tiga aja ini. Paham ya? Kalau sendirian cukup tiga. Kalau makmuman atau imaman ditambahin satu, makmuman atau imaman. Itu ketika niat. Kalau yang lain fardu kifayah adaan mustaqbil kibati imaman lillah makmuman fardu lillahi ta'ala. Apakah harus lillahi ta'ala? Tidak harus. Itu sunnah. Itu hanya sunnah. Yang wajib yang mana? Yang tiga itu. Jadi kalau sholat fardu harus ada tiga. Kalau sholat sunnah, bagaimana? Sunnah itu ada dua. Sunnah yang mutlak, yang gak ada waktu sama sebab. Ada juga yang ada waktu dan sebab. Seperti apa? Waktu dan sebab. Seperti sholat duha, sholat witir, sholat hajat, sholat apa lagi? Sholat apa lagi? Sholat tahajud. Nah itu ada sebab. Atau sebab lagi, sebab apa? Ada kusyuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Nah itu. Yang mutlak apa? Enggak pakai. Saya sholat sunnah. Mutlak. Itu mutlak ya. Kapan aja waktunya, bebas itu. Mau kapan aja bebas waktunya. Jadi enggak terpaut dengan waktu. Paham ya? Jadi sholat itu ada tiga. Ada yang wajib,
ada yang sunnah mutlak, ada yang sunnah juga dengan waktu dan dengan sebab. Kalau yang wajib kita sudah terangkan. Kalau yang sunnah mutlak, apa itu? Yang tidak ada sebab dan tidak ada yang lainnya, cukup satu. Apa itu? Gusdul fi'li. Cukup kata-kata usalli tok. Tok tak masuk. Takut pemasuk dikit sampean dikit. Usalli tok dan Habib. Ya cukup saya niat sholat langsung Allahu Akbar. Nah ini cukup. Sholat sunnah mutlak. Sampean iring-iring tahu-tahu masuk masjid, ya, sholat sunat mutlak Allahu Akbar. Boleh. Kalau yang sebab, karena ada sebab gerhana atau sebab yang lain, atau juga ada waktu seperti duha, seperti qobliyah dan ba'diyah, ya kan? Itu gimana? Itu cukup dua. Yang pertama usalli, yang kedua at-ta'yin, sebutkan sholatnya sholat apa. Usalli duha, usalli apa lagi? Usalli tahajud, usalli witri, usalli witrah, usalli apa lagi? Usalli qobliyat ad-dhuhri. Apakah harus pakai sunnah? Tidak harus, cukup dua aja cukup. Itu yang wajib. Saya niat sholat sunnah, saya niat sholat duha, saya niat sholat ini, cukup dua aja. Soal Allahu Akbar. Banyak tak banyak? Sekuni tak sekuni? Sekuni. Untuk senyum-senyum sampean pun. Usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu dhuhri ma'muman Allahu Akbar. Nah, itu. Enak kan? Usalli duha Allahu Akbar. Beb, saya tak struktur tambah Nabi sunnah. Usalli sunat duha boleh. Itu sunnah tidak wajib. Yang wajib apa? Yaitu. Jadi ada tiga ya, tiga kedudukan. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah mutlak, yang ketiga sunnah yang berwaktu dan bersebab. Adapun yang wajib itu harus menyebutkan usolli fardhu dhuhri atau isya atau maghrib. Saya niat sholat fardu isya, sholat fardu subuh. Nah, itu. Kalau yang sunnah mutlak usolli, cukup saya niat sholat. Kalau yang pakai waktu itu cukup dua. Apa? Usolli sunnah, usolli duha, atau saya niat sholat duha, atau saya niat sholat maghrib, atau sholat qobliyah maghrib, atau saya niat sholat ba'diyah maghrib. Cukup itu aja. Cukup itu. Paham nggak di sini? Saya nggak main tanya begitu lah. Tak paham tengah teh sampean. Sini pun naik deki harga siwa. Oke. Aku lo. Saya nggak tangguh siwa sampean. Oke. Engkau siwa lagi. Itu yang pertama. Dan niat ini seperti yang kita diajarin, niat itu ada tempatnya. Kemarin kita niat apa? Gusdul fi'li. Niat itu wat ta'yin, niat itu apa? Kemarin itu jelaskan apa niat? Di awal kitab itu apa? Ad-niyatu muqtarinan bi fi'lihi. Ya kan? Niat itu berbarengan dengan pekerjaannya. Ad-niyatu fil qalbi wa fi'luha muqtarinan bi fi'lihi. Terus niat itu adalah di hati. Mana tadi ibarahnya? Sebentar ya. Gara-gara sampean meroja tak kelep pagi ya Habibah. Mana? Ya, an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha fil qalbi wa talaffuz biha sunnah. Nah, itu niat. Niat itu melakukan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Berbarengan perbuatan. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu di hati, bukan di lisan. Wa talaffuz biha sunnah, adapun melafadzkan niat tersebut hukumnya sunnah. Jadi niat itu di hati. Jadi niat itu di hati. Bukan di lisan, tapi di hati. Dan hati itu niatnya kapan? Ketika berbarengan dengan perbuatannya tersebut. Contoh, sholat. Usolli fardhu dhuhri, ya kan? Saya niat sholat fardhu dhuhri.
Allah, dalam hati dia bilang, ketika Allah itu ngangkat Allah, dia niat dalam hatinya. Apa? Saya niat sholat fardul maghrib atau usolli fardul duhri talata rakaatin makmuman. Khalas. Dalam hati kamu ketika kamu Allahu Akbar, kamu itu niat. Ya nih niat. Selesai niat baru Allahu Akbar. Nah, selesai niat Allahu Akbar. Nah, gitu. Paham ya? Jadi niatnya itu di hati. Ataupun pelafatannya itu sunnah ketika sebelum takbir. Tujuannya apa? Untuk menguatkan yang di dalam hati. Ketika sampean mengangkat tangannya Allah, itu dalam hati sampean niat. Allah, niat usalli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, gitu. Paham ya? Jadi niatnya di hati. Memanjangkan alif Allahu Akbar boleh, sunnah. Panjangkan Allah sambil dalam hati sampean membaca niat di dalam hati. Sholli fardhu zuhri Allahu Akbar, selesai Allahu Akbar. Jadi memanjangkan itu boleh. Bekruat beb, tak ruwet. Mun sampean praktik di gampang. Awalnya repot beb, iya pertama karena sampean belum tahu. Sekarang kan sudah tahu. Dan niat itu bukan di lisan, tapi di hati. Jangan salah sampean deki usolli fardhu dhuhri rakatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu salah. Niatnya itu dalam hati. Paham ya? Paham ini? Bisa dipahami? Oh ya, Beb, sampai jam berapa? Jam 9, kurang 1 menit lagi. Oh, udah jam 9. Paham ya? Itu. Jadi niat itu ada di hati, dan niat itu yang pertama kali ketika kita mengucapkan sholat dan kita berbuat sholat. Nah, ini banyak ilmunya di sini ya. Yang pertama tadi niat itu ada 3 macam. Yang kedua niat itu ada di hati. Begitu juga ketika kita wudu. Ketika kita wudu, bagaimana wudu kita? Nawaitul wudu'a, ya kan? Li raf'il hadatsil, atau kita nawaitul wudu'a cukup dah, tak sajeng-najeng. Ya, atau ditambahin nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Gitu. Kapan niat wudunya? Ketika pertama kali membasuh muka. Ambil air. Ketika menyentuh air ini ke atas, ke jidat atau ke muka kita, kemana saja, ke hidung. Itu dalam hati kita berseru. Apa? Kita berucap. Saya niat wudu, ya kan, untuk mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Sampai habis. Beb, kadok beb. Lu mari kadok beb. Atau niatnya belum selesai, tapi membasuhnya sudah selesai duluan. Tidak ada masalah. Lanjutkan aja. Ambil air lagi. Usap lagi sampai 3 kali. Paham ya? Nah, begitu juga ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita takbir. Allah, dalam hati niat. Dalam hati ini niat. Saya niat sholat fardul maghrib. Saya niat sholat fardu maghrib. Allahu Akbar. Nah, baru dah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Begitu sholat. Itu yang betul ya. Bisa diamalkan. Mulai malam ini sholat witir, sholat tahajud diamalkan ya. Diamalkan. Sholat subuh diamalkan ya. Siwak, saya enggak tangguh siwak sampean. Inilah. Saya enggak tangguh siwak, montak dekikin sakit kepih. Kalau Nabi tidak bilang kayak gitu sampean takut kayaknya. Untung Nabi bilang, kalau bukan gara-gara memberatkan umatku, aku akan wajibkan kepada umatku untuk memakai siwak, kata Nabi Muhammad. Oneng Nabi, mon orang-orang nggak aku lebih manja dengan nih, Pak. Males. Males. Tangki. Betul tak betul? Saya nggak ngucap salah. Ya, itu ya. Pakai siwak. Seandainya Nabi bilang yang nggak pakai siwak giginya rusak. Montak orang triwung. Ngaku siwak kebe. Laris siwak nih, kalah rokok nih.
Nah, gitu ya. Begitu ya, siwak cuma 10.000, jangan dianggap enteng. Siapa tahu sebab siwak tersebut kamu dimasukkan surga sama Allah. Niat ketika pakai siwak mau sholat tuh, sunnah Nabi Muhammad pakai siwak ketika mau sholat. Begitu juga ketika wudhu pakai siwak. Yang ketiga apa? Ketika bangun tidur pakai siwak. Ya, ketika bangun tidur sahabat, siwaknya tuh taruh di tempat tidurnya, kasurnya di bawah bantalnya. Jadi jaga hidung sampean beri ngalah HP pak. Sampean kan biasa ngalah HP kan, sudah. Enggak, langsung ngambil siwak sampean. Allahu Akbar, ambil siwak, pakai siwak. Habis pakai siwak sudah taruh sampean, wudhu sampean pun. Wudhu pakai siwak juga, pakai siwak dulu. Habis siwakan, kumur-kumur, wudhu terus. Begitu, bersih tak bersih Islam? Bersih pak. Kalau sampean amalkan ada ning kuning nih pak. Oke. Iya. Jangan kamu ini kotori mulut kamu dengan rokok tok, tapi bersihkan juga dengan siwak. Apa bedanya beb sama sikat gigi? Yo beda toh. Beda. Kalau sikat gigi itu hanya membersihkan untuk membersihkan gigi, tapi ini membersihkan sekaligus sunnahnya Nabi Muhammad. Dan siwak itu pakai kayu siwak tuh nggak harus pakai kayu siwak sebetulnya, bebas. Pakai sesuatu yang kasar apa aja. Kalau nggak ada siwak sampean biasa pakai siwak tahu-tahu lupa ambil bajunya sini kan kasar sini, iya pakai sini, iya pakai gitu. Beb saya ngaku sikat gigi kan kasar, buat apa-apa, mak pula sampean nyambil sikat gigi melolo kemana? Oke, bawa juga aku sikat gigi. Sek. Sunnah beb, angki ni ataki sunnah. Wah, angkuan. Beb tak ada sikat gigi beb. Apa bawa dana? Sendal. Iya tak nah apa mun sendal sampean dipi. Pokoknya sesuatu yang kasar. Kecuali cuma apa? Jarinya sampean. Jangan ku jarian sampean. Kalau jarinya sendiri itu tidak boleh. Tapi kalau pakai jarinya orang lain ya tidak apa-apa. Mak pula kanjan sampean siwak kok kelupa kena. Berapa mas? Lek kada sekecil minta barokan sampean. Apa? Ki galak tanang sek. Mon kelem kanjan sampean ya tanah apa betek pun. Oke. Paham tak paham? Dah cukup ya. Cukup sedikit tapi diamalkan ya. Ilmu itu dapatnya sedikit-sedikit. Tak mungkin ilmu itu dapatnya banyak. Yang pasti ketika sedikit tersebut diamalkan insya Allah barokah. Ya, barokah. Awal tahun baru nih kak pak. Pegena pak. 2024 nih kak. Mau sampai tidak ada perubahan. Ya pada baik. Sedek berian. Ya mati baik. Oke. Harus ada perubahan. Partai ya pak bo. Enggak bukan lain ini. Cak sampai ada perubahan. Ini apa? Partai benar lain, perubahan jati diri kita dalam memperbaharui ibadah kita kepada Allah, memperbanyak lagi ibadahnya, sunnah-sunnahnya apa yang kurang, terutama sunnah siwak itu pakai pak, iya pak, pakai. Mau bisa hadir majlis nih harus membawa siwak, ini gagal gitu. Nanti habaib datang dari mana-mana, dari luar kota, dari mana, dari luar gimana, ngelihat jamaah pakai siwak, gagarin majlis inat ini. Siapa Habib Pas? Teku Habib Muhammad. Iya kan, hebat. Iya, mau siap diamalkan. Seumur hidup ya. Iya seumur hidup. Nabi Muhammad sampai meninggal pakai siwak kok. Nabi Muhammad meninggal pakai siwak, disiwain sama Sayyidina Aisyah. Itu ketika Nabi Muhammad mau meninggal dunia itu Nabi Muhammad di pangkuan Sayyidina Aisyah tuh ngelihat adiknya Sayyidina Aisyah itu bawa siwak baru. Ditanya sama Rasulullah nunjuk-nunjuk gitu. Ditanya sama Aisyah, Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah kamu siwak? Mau? Ya udah, siwaknya kamu sini baru kan? Iya sini. Kasih ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ratakan, saya gigit-gigit dulu ya siwaknya. Jadi siwak cek aku langsung pak pas kotak gini sampean yang aku ya sakit kepi gini sampean pak. Bersih kada pak.
diambil, dibersihkan dulu pakai pisau atau pakai jari nih. Kalau yang sekarang nih halus, tinggal diambil segini dipakai jari, diginikan aja. Dihilangkan kulitnya, selesai kulitnya hilang semua. Oke, kek pas sama kek. Selesai, angkui pun. Ketika sholat kalau ada sedikit sisa dibuang ya sisanya. Jangan dipakai buat sholat. Gitu. Sunnah dapat. Nah, Sayyidina Aisyah juga begitu, digigit-gigit sama Sayyidina Aisyah, selesai digigit-gigit kasihkan Nabi Muhammad SAW. Jadi di situ bercampurlah air liur Sayyidatuna Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi aja mau meninggal pakai siwak, masa umat angku siwak? Dus nodos sampean. Dus nodos Nabi yang ku sampean. Untung Nabi lah oneng bisa sampean, menoneng sampean tahu dus Pak. Ya, siap pakai siwak ya? Yang nonton di TV juga, saya nggak nabi siwa. Goben, malah deki. Monda Sopi Jamaluna tuh, si toko naja Habib Jamal. Wallahu a'lam bis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan buat kita. Alhamdulillah kemarin acara sukses ya, sukses. Beda lebih Nabi, membeda lebih mari. Insyaallah barokah ya. InsyaAllah barokah. Kemarin ceramah itu Masya Allah ditulis kalau bisa diamalkan ya. Mudah-mudahan berkat semua ini, berkatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dikuburkan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.